Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pagi yang cerah ini di hari Senin tanggal 16 Oktober kita bisa kembali berjumpa ya. Oke. Sebelumnya agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, salah satu untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tri Anang Rosidin yang sudah memimpin doa kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran. Barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Aduh, kenapa itu? Sakit. Sakit siapa yang sakit? Tias. Tias. Siapa lagi? Dwi Maharani. Dwi Maharani. Siapa lagi? Tata Tahyati. Tata. Itu sakit semua? Iya. Yang izin. Yang izin siapa yang izin? Tata. Izin Tata. Yang sakit? Tias. Tias. Dwi. Ya, mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit, Allah segera sembuhkan. Amin ya robbal alamin. Baik. Dan yang kalian yang sudah hadir di sini agar semangat ya untuk mengikuti kegiatan KBM kita pada hari ini. Siap? Siap. Oke, baik. Pada kesempatan yang baik hari ini, Bapak akan menceritakan sebuah story dulu ya. Judulnya Walang in the Box. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu? Walang itu belalang, in the box di kotak, walang dalam kotak. Jadi dikisahkan seperti ini. Ada belalang yang selama hidupnya dari dia kecil sampai dia dewasa, ada belalang kecil sampai dia belalang dewasa itu hidup dalam sebuah kotak. Kotaknya kecil, ya. Kotak kecil itu mengakibatkan dia lompatnya juga tidak tinggi. Belalang lompat enggak? Lompat. Belalang itu lompat sama terbang ya biasanya ya. Nah, karena dia lama terkurung dalam kotak tersebut, ya, dia melompatnya pendek-pendek seperti itu, maka ketika kotak itu terbuka dan dia melihat dunia luas, dia sangat excited, dia sangat tertarik seperti itu. Dia keluar lompat dari kotaknya, kemudian dia lompat. Lompatnya dia tinggi, apa pendek? Pendek ya, karena dia sudah terbiasa lompatnya pendek ketika di dalam kotak tersebut. Nah, ada temannya nih sesama belalang yang lewat, cus, lompatnya kok tinggi amat begitu, ya? Lompatnya sangat tinggi. Belalang yang selama ini hidup dalam kotak terheran-heran. Dan dia bertanya pada belalang yang lompatnya tinggi. Mas belalang, ya, kok jenengan lompatnya tinggi sekali? Padahal saya itu juga belalang, kok lompatnya pendek? Nah, Mas belalang yang ditanyai oleh belalang yang dalam kotak tersebut heran. Loh, kok ada ya belalang yang seharusnya dia bisa lompat tinggi, kok tidak bisa lompat seperti itu? Dia malah balik heran. Padahal seharusnya yang namanya belalang itu ya lompatnya tinggi. Lalu Mas belalang menjelaskan, kita itu belalang. Kita itu ditakdirkan untuk bisa lompat tinggi. Ya. Kita itu ditakdirkan untuk bisa terbang tinggi. Mas belalang menjelaskan seperti itu. Nah, dia akhirnya mulai belajar melompat. Oh iya, saya ternyata selama ini lompatnya terbatas. Ada sesuatu yang menghalangi padahal dia tidak kelihatan. Ada semacam jaring yang dia membatasi lompatan si belalang dalam kotak tersebut. Dia berlatih seperti itu. Nah, dalam kisah Walang in the Box itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil anak-anak. Bahwa sikap kita yang selama ini kita bangun
mental kita yang selama ini kita bangun itu akan mempengaruhi lompatan kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi seberapa jauh kita bisa melompat tinggi menggapai cita-cita. Ketika dalam dada kita, ketika dalam pikiran kita ada kotak yang menghalangi, ada benteng yang menghalangi, ada dinding yang menghalangi, maka kita merasa tidak bebas. Kita tidak berani untuk melompat lebih tinggi. Tetapi dengan keberanian kita ambil sikap, kita rubah mental kita, ya, bahwa ini saya itu bisa. Saya itu terlahir dari kompetisi. Maka ketika hidup saya juga bisa berkompetisi. Dan dengan cara merubah mental, merubah sikap mental dan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Maka dengan cara tersebut kita akan mudah-mudahan menjadi sukses. Keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun, ya. Itu faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan kesuksesan. Kalian sukses enggak? Ingin sukses enggak? Maka kita harus merubah sikap mental kita. Kita harus berani. Semangat? Semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian. Anak-anak yang luar biasa. Selanjutnya, anak-anak, Bapak ingin mereview pembelajaran kita yang sudah lalu, di mana kita mempelajari apa dulu? Pelajaran yang setelah lalu kita mau pelajari apa? IP address. IP address itu apa? Protokol, ya, atau alamat yang mengidentifikasi segala perangkat sehingga bisa terhubung dengan jaringan. Sama ketika kita kemarin mengkonfigurasi IP, ya, di Debian, juga kita sedang memberikan alamat kepada server kita agar klien bisa menghubungi server kita. Nah, di Debian untuk mengecek perintah IP, ya, untuk mengecek perintah IP itu menggunakan perintah apa? Siapa yang bisa jawab? Oh iya. Iya. Untuk mengeceknya dengan perintah apa? Mbak Ines? Untuk mengecek IP di Debian menggunakan ifconfig. Iya, betul ya. Jadi, ketika kita ingin melihat, ya, IP kita yang tersetting di Debian itu sudah ada atau belum, kita menggunakan perintah apa tadi anak-anak? Ifconfig. Kalau di Windows dengan perintah apa? Ada yang tahu? Kalau di Windows dengan perintah ifconfig. Cuma beda if sama p-nya. Ya, berikutnya untuk mengkonfigurasi, ketika kita mulai konfigurasi IP, ya, dengan IP kelas C, kelas E, ya, dan kelas yang lain, ya, kita menggunakan perintah apa? Siapa yang menjawab? Oh iya, silakan, Mas Fadil. Untuk masuk ke konfigurasi IP, perintahnya adalah nano spasi /etc/network/interface. Iya. Lalu tekan enter. Iya, betul ya. Itu adalah perintah ketika kita akan memulai konfigurasi IP di Debian. Perintahnya nano spasi /etc/network/interface. Jadi nanti kita akan masuk ke konfigurasi, ya, ke interface dengan menggunakan perintah nano, kemudian kita mengkonfigurasinya di situ. Nah, kita kan bla 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 di situ ya, mulai mengkonfigurasi IP-nya, ya. Kemudian ketika kita ingin menguji, ya, ketika kita ingin menguji hasil konfigurasi IP kita, itu bisa menggunakan perintah apa? Ada yang tahu? Iya, dengan perintah apa? Mbak Dila? Untuk menguji konfigurasi IP bisa menggunakan perintah ping. Iya, betul ya. Jadi sama seperti di Windows, ketika kita ingin mengecek konfigurasi IP, juga bisa menggunakan perintah apa anak-anak tadi? Ping. Oke. Ya, tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kegiatan kita pada hari ini, ya. Pada pembelajaran hari ini nanti kita diharapkan setelah selesai kita bisa menginstal DNS server,
ya. Kemudian kita bisa mengkonfigurasinya. Kemudian kita bisa menguji DNS server sesuai dengan domain yang akan kita buat, ya. Kemudian dalam pembelajaran ini ya diharapkan kalian setelah menguasai konfigurasi DNS dalam kehidupan nyata, ketika kalian nanti bekerja sebagai operator, sebagai teknisi, kalian bisa membuat domain, ya. Kemudian kalian bisa membuat jaringan lokal internet dengan domain, sehingga ketika kalian ingin mengakses web kalian tidak perlu mengetikkan IP dan sebagainya. Itu dengan DNS. Itu harapannya setelah kalian mempelajari materi pada hari ini. Selanjutnya di aktivitas pembelajaran kita nanti akan saya buat kelompok, kemudian kalian menyelesaikan proyek konfigurasi DNS server, ya. Kemudian harapannya nanti kalian bisa mengeluarkan segala kemampuan agar konfigurasi pada hari ini bisa selesai dengan baik. Selanjutnya nanti ketika kalian sedang bekerja akan ada penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Apa anak-anak? Sikap. Jadi nanti saya akan lihat ya kinerja kalian dalam kelompok. Kemudian semangatnya kalian, kemandirian kalian itu secara langsung, ya. Saya lihat, kemudian saya nilai. Kemudian ada asesmen sumatif, terdiri dari beberapa pertanyaan terkait dengan DNS server. Nanti kalian akan saya berikan aksesnya melalui Google Form. Kemudian yang ada terakhir adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti keterampilan kalian menyusun LKPD, kemudian memaparkan proyek, itu nanti akan masuk ke penilaian. Oke, itu untuk aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi nanti kita akan nilai ada sikap, nilai sumatif, kemudian yang terakhir ada keterampilan. Oke, kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Siapa yang di sini sering browseran, internetan, ngakses Google gitu? Sering di sini? Sering semuanya ya, bahkan mayoritas gitu ya. Mengerjakan PR pasti bukanya browser Google, ya. Cari lagu kalian aksesnya browser melalui Google, ya. Kemudian kalian cari gambar, kalian pasti mengaksesnya Google. Nah, kira-kira apa yang terjadi sebenarnya saat kita berusaha mengakses sebuah domain melalui browser? Ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Pak, karena begini, komputer itu tidak bisa membaca huruf, tidak bisa mengeksekusi huruf. Yang bisa disusun oleh komputer kita apa? Biner, yang 0101 seperti itu, ya. Sehingga sebenarnya ketika kita mencari sebuah lagu atau kita mengakses google.com atau kita mengakses youtube.com, browser kita membacanya itu tidak lagi youtube.com, tetapi dalam sebuah kode biner yang kemudian nanti teruskan sampai ke servernya YouTube, sampai ke servernya Google, ya. YouTube, Google itu agar kita mudah saja. Agar kita apa? Agar kita mudah saja untuk mengakses website-website tersebut. Bayangkan kalau kalian harus mengakses YouTube harus mengingat IP-nya, ya. Apalagi pakai IP versi 6, ya, yang panjang sekali. Nah, itu akan mempermudah kalian ketika ada DNS server. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan nanti kita bersama-sama, ya, saksikan sebuah video untuk memberikan penjelasan kepada kita apa sebenarnya DNS server, ya. Oke, kalian simak, kemudian kalau ada yang tidak jelas nanti kita diskusikan setelah menonton video ini. Membahas tentang apa itu DNS, dan saya akan memberikan kalian ilustrasi tentang bagaimana DNS bekerja. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa dalam dunia jaringan, komputer tidak menggunakan nama seperti manusia. Mereka menggunakan angka. Karena begitulah cara komputer dan perangkat serupa lainnya berbicara
dan mengidentifikasi satu sama lain melalui jaringan, yaitu dengan menggunakan angka seperti IP address. Manusia di sisi lain terbiasa menggunakan nama daripada angka, apakah ketika berbicara langsung dengan orang lain atau mengidentifikasi sebuah negara, sebuah tempat, ataupun benda. Manusia mengidentifikasi dengan nama, bukan angka. Jadi, untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara manusia dan komputer dan membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah, para insinyur jaringan mengembangkan DNS. Kita sudah menyaksikan pemaparan dan langkah kerja yang disajikan melalui sebuah video. DNS, kemudian ada lain-lainnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kira-kira ada nggak yang belum jelas terkait dengan DNS server yang sudah kita saksikan bersama, kita telah bersama melalui video tadi? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mbak Putri, mau tanya apa Mbak Putri? Mau tanya apa cara kerja DNS server? Iya, Mbak Putri bertanya cara kerja DNS server. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Lili. Izin menjawab. DNS server lokal akan mencari alamat IP yang sesuai dengan domain tersebut di ses lokal. Jika ditemukan, server akan mengembalikan alamat IP tersebut ke browser dan browser akan mengakses situs web tersebut. Oke, tadi penjelasannya sudah disampaikan, jawabannya sudah. Ada yang punya jawaban lain? Iya, Mbak Winka, silakan. Mau tanya apa? Jawabannya apa Mbak Winka? Tambahan jawabannya? Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri. Iya. Cara kerja DNS adalah mengubah IP menjadi domain. Merubah IP menjadi domain. Oke. Ya, begitu Mbak Putri ya. Jadi secara umum cara kerja DNS server itu seperti itu. Gampangannya itu adalah merubah IP menjadi domain. Gitu ya. Oke. Anak-anak, kita lanjutkan. Tetapi sebelum kita lanjutkan akan ada tebak-tebakan dari saya biar kalian tidak manyun gitu ya. Kok manyun sih? Semangat dong ya. Semangat Pak. Iya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Oke, Bapak ada tebak-tebakan. Cluenya adalah ada 25 hewan. Ada 25 hewan. Bebas ya. Ada berapa? Ada 25 hewan. Hewan ke-8 adalah harimau. Hewan ke-8 apa? Harimau. Hewan ke-8 adalah harimau. Dan hewan ke-11 adalah kijang. Saya ulangi. Hewan ke-8 adalah harimau. Hewan ke-11 tadi apa? Kijang. Maka hewan yang pertama adalah apa? Harimau salah? Gajah salah apa? Ayam, pinter ya. Hewan pertama adalah ayam. Baik, selanjutnya kita akan memulai proyek kita untuk menyelesaikan DNS server pada hari ini. Maka untuk itu saya minta kalian untuk berkelompok. Silakan membuat kelompok terdiri dari 10 kelompok. Dimulai. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk proyek kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan pengisian LKPD ya. Nanti kalian tulis nama anggota kelompoknya ada berapa, ditulis semua di situ. Kemudian kelasnya apa. Kemudian di situ nanti kalian menuliskan alat dan bahan yang digunakan untuk menyelesaikan proyek ya. Kemudian tulis langkah kerja yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan proyek kita pada hari ini. Kemudian diuji dan kesimpulan. Nanti semuanya dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk satu, menentukan aplikasi apa yang akan diinstal ya. Kemudian kalian juga menyusun waktu pengerjaan proyek. Nanti kita waktunya berarti maksimal harus selesai pada kesempatan hari ini.
Kemudian ada pembagian tugas dan timeline pengerjaan proyek oleh kalian masing-masing. Sudah, aplikasinya nanti diinstal sebagai implementasi DNS server apa nanti? VMware VMware, terus apa lagi? Cuma VMware dong? sama VirtualBox. VirtualBox, iya. Terus aplikasinya bin 9 apa pakainya? Bin 9. Bin 9 ya, yang nanti sebagai implementasi ya. Oke. Ini sudah pembagian tugasnya sudah? Yang install siapa yang install? Saya, Pak. Kamu install, yang mengkonfigurasi nanti siapa? Terus yang menguji? Anang ya, sudah dibagi ya. Kemudian waktunya sudah disusun? Sudah? Oke, sip. Ini kelompok 1 siapa saja anggotanya? Alpat, terus siapa lagi? Levi Gevandra. Terus siapa lagi? Fadilah Honi. Oke. Ini lagi tahap apa? Tahap pemasangan CD-ROM. Oh ya, mulai aplikasi ya? Ya. Oke, Pak. Oke. Yang bertugas instalasi siapa? Fadil. Ini Alpat. Oh, Alpat. Oke. Tadi yang mau diinstal apa? Bin 9 apa bukan? Iya, bin 9. Bin 9 ya, diinstal ya. Kira-kira untuk instalnya berapa lama itu? Kira-kira 20 menit. 20 menitan ya? Oke, dilanjutkan. Oke, baik. Kelompok yang siap diuji dulu siapa? Kelompoknya siapa? Ada yang siap diuji? Siapa? Kelompoknya Fadil siap diuji? Siap ya? Oke. Coba saya pengen lihat hasil konfigurasinya, dicek dengan menggunakan perintah dig. Coba perintah dig. Dig. DIG dig. Kemudian nama domainnya apa? Debian.com. Debian.com. Oke. Kalau menggunakan perintah ns lookup coba. Oke, bisa ya? Oke, coba diakses di browser coba. Lewatnya apa, Pak? Ya, pakai Chrome aja nggak apa-apa. Domainnya diakses di situ. IP-nya sudah disesuaikan belum? Komputer iya, disesuaikan dulu. Terus di sini, Pak. Ya. Debian. Oke, berhasil ya? Oke, coba saya pengen lihat konfigurasi di nano nemconf lokalnya di resolve conf. Coba nano nemconf lokal.
Iya, IP-nya kelas apa tadi? Kelas C. Kemudian domainnya debian.com. Oke, sudah ya, berhasil ya. Oke, tadi kelompoknya siapa saja? Fadil, terus siapa lagi? Fadil, Alpat, siapa lagi? Levi Gevandra. Oke. Kami masuk, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Yang pertama, langkah kerja 1. Install bin 9, kemudian menggunakan perintah apt strip get install bin 9. Kemudian yang kedua, masuk ke direktur bin 9 menggunakan perintah cd /etc bin. Yang ketiga, konfigurasi pada file name.conf.local menggunakan perintah nano name.conf.local mslockup debian.com. Oke, tepuk tangan. Ya, dari pemaparan kelompok temannya kalian, ada yang mau bertanya? Ya. Izin bertanya, jadi saya ketika menginstal bin 9 terjadi kesalahan dan terjadi kegagalan. Saya ingin meminta saran untuk melakukan instalasi dengan benar. Ya. Sudah? Ya, Mas Rihan menemukan kesalahan ketika melakukan instalasi, yaitu ketika instalasi itu ada kegagalan ya. Gimana solusinya, Mas Tri? Oke, jadi solusinya jika tidak bisa diinstal, maka perlu menambahkan source yang ada di DVD 1 sampai 3. Oke, ada ya. Melengkapi, jika masih belum bisa untuk penginstalan bin 9, maka kita harus menambahkan repository pada source.list. Cukup? Cukup. Ya, silakan diakhiri Mas Tri Anang. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian tadi bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan proyek instalasi DNS, ada beberapa hal catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena DNS adalah merubah IP menjadi domain, maka ketika konfigurasi itu harus hati-hati ya. Jangan sampai IP-nya minta dirubah ke domainnya adalah city.com gitu ya. Kamu malah merubahnya andi.com, itu keliru ya, sesuai dengan permintaan klien. Kemudian IP-nya juga harus diperhatikan. IP-nya kelas apa yang diminta ya? IP-nya kelas A atau kelas C ya. Tadi yang kalian gunakan semuanya kelas C ya. Nah, itu kalian harus belajar lagi di kemudian hari untuk subnetting, mengenal kelas-kelas IP selain kelas C. Oke, anak-anak, selanjutnya silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena sudah selesai pekerjaan kelompoknya. Dan kalian bisa mengakses itu yang link yang saya tampilkan di depan. Itu link isinya adalah untuk asesmen terkait dengan materi DNS server. Kalian nanti diminta untuk mengerjakan 5 soal. Kemudian refleksi kalian apakah sudah memahami materi DNS ini dengan baik atau belum, dijawab dengan jujur ya. Silakan diakses. Berikutnya akan saya jelaskan terkait dengan pengayaan dan perbaikan. Karena tadi saya pas monitoring keliling dan menguji hasil kalian, ada beberapa kelompok yang masih belum menyelesaikannya dengan baik, maka nanti akan ada perbaikan. Pengayaan juga akan saya lakukan kepada kelompok-kelompok atau siswa-siswa yang sudah mampu menyelesaikan materi ini dengan baik ya. Ya, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang web server. Apa? Web server. Ya, jadi nanti kita akan bahas di pertemuannya pertemuan berikutnya apa sih web server ya? Apa sih bagaimana cara kerja dan sebagainya? Protokolnya ada berapa sih? Kamu kok pernah lihat HTTP gitu ya?
Kamu boleh ada HTTPS, ada HTTP, ada HTTPS gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di materi selanjutnya yaitu web server. Baik, alhamdulillah pertemuan pada kesempatan hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, dari belajar kelompok, dari kalian bekerja kelompok ya, dari kalian menyelesaikan proyek ini dan kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya mohon maaf jika ada beberapa kekeliruan kesalahan selama saya membimbing kalian belajar, dan mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Silakan untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi atas semangatnya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak sukses semua. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi